Eyang Kakung, bapak-bapak, jawab jujur ya. Pagi hari rasanya kok gampang sekali lelah. Semangat tidak seperti dulu lagi, vitalitas terasa menurun. Banyak yang bilang, sudah nasib dok, namanya juga umur. Eits, tunggu dulu, jangan pasrah begitu. Bagaimana kalau saya bilang, ada solusi super sederhana, mungkin sudah ada di kotak obat rumah bapak yang bisa bantu mengembalikan percikan semangat itu. Cukup pakai minyak satu ini, simak sampai habis ya. Saya akan tunjukkan cara pakainya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam asik untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lansia Asik. Channelnya kita-kita yang mau tetap bugar dan bahagia di usia emas. Saya Dr. Rahma yang akan jadi sahabat kesehatan Bapak Ibu hari ini. Topik kita kali ini spesial, terutama untuk para eyang kakung. Kita akan bongkar rahasia dapur yang ternyata bisa jadi pendongkrak vitalitas. Nah, sebelum kita mulai menggosok rahasianya, saya minta tolong ya, klik tombol subscribe merah di bawah dan nyalakan loncengnya, biar kita terus terhubung. Bapak-bapak, eyang kakung, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita. Cerita ini nyata dari pasien saya di klinik, namanya Pak Bambang, usianya 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Yogyakarta. Waktu pertama kali beliau datang, saya masih ingat betul. Wajahnya murung, matanya sayu, duduknya pun pelan-pelan sekali. Beliau lalu berkata lirih, "Dokter Rahma, saya ini tidak sakit, tapi rasanya hidup saya ini seperti televisi yang sinyalnya lemah. Gambarnya ada, tapi buram. Suaranya ada, tapi pelan sekali." Kalimat itu menusuk hati saya. Itu bukan keluhan sakit fisik biasa, itu adalah keluhan jiwa, keluhan semangat hidup yang meredup. Padahal, cerita istrinya, dulu Pak Bambang ini orangnya super aktif. Pagi-pagi sudah jalan kaki keliling kampung, senyumnya lebar, selalu ceria. Tapi entah kenapa, setelah pensiun, pelan-pelan semuanya berubah. Energinya hilang, badan cepat capek, semangatnya turun, lebih banyak diam di rumah. "Suami saya seperti bukan orang yang sama lagi, dok," kata istrinya sambil menahan air mata. "Sekarang sering lemas, banyak diam, cepat sekali lelah." Saya yakin mungkin ada di antara bapak-bapak atau eyang kakung di rumah yang sedang merasakan hal serupa. Merasa badan tidak sebugar dulu, semangat tidak semembara dulu. Ini bukan salah bapak, ini adalah bagian dari perubahan alami tubuh. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. "Kenapa sih dok, kok makin tua rasanya badan makin gampang lemas dan semangat menurun?" Mari kita pahami tubuh kita dengan bahasa yang gampang ya eyang. Anggap tubuh kita ini seperti rumah. Di dalam rumah itu ada banyak sekali pipa saluran air. Nah, di tubuh kita, pipa itu adalah pembuluh darah. Tugasnya mengalirkan darah yang membawa makanan, nutrisi, dan udara oksigen ke seluruh penjuru rumah tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, pipa pembuluh darah kita ini secara alami bisa jadi agak kotor, mungkin ada sedikit kerak, plak kolesterol. Agak kaku, tidak selentur waktu muda dulu. Agak menyempit, diameter pipanya mengecil. Akibatnya apa kalau pipanya tidak lancar? Aliran air, darah jadi melambat dan tersendat. Kalau aliran darah melambat, makanan dan oksigen yang sampai ke otot, ke otak, ke organ vital kita jadi berkurang. Inilah penyebab utama kenapa kita jadi gampang lelah, otot kurang bensin, napas terasa pendek, paru-paru dan jantung kerjanya lebih berat. Semangat menurun, otak kurang oksigen, tidur tidak nyenyak, sirkulasi tidak optimal. Banyak yang mengira ini nasib, namanya juga sudah tua dok. Padahal eyang, tubuh kita ini bukan mesin rusak. Dia adalah sahabat yang sudah menemani kita puluhan tahun. Kalau kita rawat pipanya dengan benar, aliran darah bisa lancar lagi dan semangat bisa kembali.
Nah, disinilah cerita Pak Bambang tadi jadi menarik. Saya sebagai dokter tentu memeriksa Pak Bambang. Tidak ada penyakit serius. Ini murni penurunan kondisi karena usia. Saya bisa saja kasih vitamin dosis tinggi atau obat penguat. Tapi saya teringat sesuatu. Saya teringat sebuah penelitian dari Australia yang waktu itu cukup mengejutkan. Penelitian itu membahas soal minyak kayu putih eucalyptus oil. Loh, minyak kayu putih yang biasa kita pakai kalau masuk angin atau kerokan itu, Dok? Betul sekali, Eyang. Selama ini kita kenalnya cuma buat itu. Ternyata penelitian itu dan pengalaman saya setelahnya dengan pasien menunjukkan manfaatnya jauh lebih besar, terutama untuk masalah sirkulasi darah yang melambat pada lansia. Ternyata di dalam minyak kayu putih itu ada kandungan alami namanya cineol atau eukaliptol yang punya kemampuan hebat, membantu melancarkan sirkulasi darah, membantu melemaskan otot yang tegang, memberikan efek hangat yang nyaman. Sederhana sekali kan? Tapi efeknya luar biasa, seperti kunci yang pas untuk membuka masalah pipa tersumbat tadi. Bagaimana cara kerjanya minyak kayu putih ini, Dok? Kok bisa melancarkan darah? Gampangnya begini, Eyang. Ingat tadi analogi pipa air pembuluh darah yang mulai kotor dan menyempit? Minyak kayu putih ini ketika kita oleskan dengan cara yang tepat, nanti saya ajarkan caranya, dia bekerja seperti pembersih kerak pipa alami dan pelebar pipa. Molekul-molekul kecil dari minyak kayu putih ini bisa meresap lewat kulit kita. Di bawah kulit dia akan memberi sinyal rileks. Dia memberi sinyal ke otot-otot halus di dinding pembuluh darah kecil untuk rileks atau mengendur. Kalau dindingnya rileks, pipanya jadi melebar. Ini istilah medisnya vasodilatasi. Efek hangat, rasa hangat dari minyak kayu putih juga membantu pembuluh darah melebar dan membuat aliran darah jadi lebih lancar. Kalau pipanya sudah bersih dan lebar, apa yang terjadi? Aliran darah jadi lancar jaya. Oksigen dan nutrisi deras mengalir ke seluruh tubuh. Hasilnya, otot dapat bensin, jadi tidak gampang lelah. Otak dapat oksigen, jadi pikiran lebih segar, semangat naik. Tubuh terasa hangat dan nyaman. Awalnya Pak Bambang juga agak ragu waktu saya jelaskan ini. Masa cuma pakai minyak kayu putih, Dok? Beliau mengira saya akan kasih obat mahal atau terapi aneh. Tapi saya yakinkan beliau, coba saja dulu Pak, yang penting rutin dan caranya benar. Saya ajarkan Pak Bambang cara pakainya yang benar. Nanti saya ajarkan juga ke Eyang semua ya. Saya minta beliau lakukan setiap malam sebelum tidur. Tidak perlu lama, cukup 5 menit saja. 2 minggu kemudian, Pak Bambang datang lagi ke klinik. Kali ini auranya beda sekali. Wajahnya jauh lebih cerah, tidak murung lagi, senyumnya lebar. Beliau duduk dengan lebih tegak, suaranya lebih bersemangat. Beliau cerita, "Dokter Rahmah, ajaib, badan saya rasanya enteng sekali sekarang. Tidur saya nyenyak, tidak sering bangun. Bangun pagi rasanya segar, tidak ngeliar lagi." Dan yang paling bikin saya ikut bahagia, beliau bilang, "Istri saya juga senang sekali, Dok. Katanya saya seperti kembali jadi Pak Bambang yang dulu lagi." Saya melihat sendiri perubahan itu. Pak Bambang cerita, sekarang setiap pagi dia dan istrinya sudah mulai jalan kaki lagi keliling kompleks, sambil ngobrol, sambil bercanda. Hal-hal kecil yang dulu hilang karena rasa lemas, kini kembali hadir dalam hidupnya. Semua itu dimulai dari mana? Dari langkah kecil yang sederhana, rutin mengoleskan minyak kayu putih dengan cara yang benar. Ini bukan sulap, Eyang. Ini adalah cara tubuh kita merespons ketika pipa sirkulasinya kembali lancar. Tentu saja, bukan cuma Pak Bambang yang merasakan manfaatnya. Saya punya banyak cerita lain dari pasien-pasien saya. Ada Pak Hendra, usianya 67 tahun. Keluhannya mirip Pak Bambang, cepat capek, napas terasa pendek kalau jalan agak jauh, dan tidur sering gelisah.
Setelah rutin terapi minyak kayu putih ini, beliau datang dengan wajah sumringah. "Dok, sekarang saya bisa main sama cucu lagi tanpa ngos-ngosan. Tidur juga enak, bangun pagi segar." Semangat hidupnya benar-benar kembali. Ada lagi Pak Wahyu, 69 tahun. Beliau ini merasa badannya berat sekali setiap hari. Jalan sedikit saja sudah lelah. Setelah sebulan rutin, beliau cerita, "Badan saya kayak hidup lagi, Dok. Sekarang saya sudah berani ikut kegiatan RT, jalan pagi, semangat pokoknya." Bisa kembali aktif adalah kebahagiaan terbesar baginya. Lalu ada Pak Dedi, 66 tahun. Keluhannya agak beda. Beliau sering sekali terbangun malam-malam untuk buang air kecil. Tidurnya jadi terganggu, paginya selalu lesu. Setelah beberapa minggu rutin melakukan pijatan minyak kayu putih di area perut bawah dan pangkal paha, keluhan sering kencing malamnya berkurang drastis. Tidurnya jadi lebih nyenyak. Lihat kan Eyang, efeknya bisa berbeda-beda, tapi intinya sama. Ketika sirkulasi darah membaik, banyak keluhan kewajaran lansia yang ternyata bisa ikut membaik. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara pakainya yang benar agar hasilnya maksimal? Gampang sekali, Eyang. Ikuti langkah-langkah ini ya. Kapan waktu terbaik? Malam hari, setelah mandi air hangat, sebelum tidur. Kenapa? Karena setelah mandi air hangat, pori-pori kulit kita terbuka, jadi minyaknya lebih gampang meresap. Bagaimana caranya? Siapkan minyak. Ambil botol minyak kayu putih Eyang, merek apa saja boleh. Hangatkan di tangan, teteskan sedikit saja, misalnya 5-7 tetes ke telapak tangan Eyang. Gosok perlahan, gosok kedua telapak tangan Eyang pelan-pelan. Tujuannya bukan cuma meratakan minyak, tapi juga menghangatkan minyak dan tangan Eyang, sampai terasa hangat nyaman. Oleskan dan pijat lembut. Nah, sekarang oleskan minyak yang hangat tadi ke area-area penting untuk sirkulasi dan vitalitas. Perut bagian bawah, di bawah pusar. Oleskan dengan gerakan memutar searah jarum jam, lembut saja. Pangkal paha, selangkangan, area lipatan paha kanan dan kiri. Oleskan dengan lembut. Area panggul atau pinggul, bagian samping pinggul kanan dan kiri. Pijatannya bagaimana? Kuncinya lembut, jangan ditekan keras-keras seperti pijat urut. Bayangkan Eyang sedang mengoleskan lotion atau bedak hangat. Gerakannya memutar atau usapan ringan saja. Tujuannya menghangatkan dan membantu minyak meresap. Berapa lama? Cukup 3-5 menit saja Eyang. Jadikan ini momen relaksasi sebelum tidur. Tips tambahan, kalau kulit Eyang sensitif atau rasa hangatnya terlalu kuat, campurkan minyak kayu putih tadi dengan sedikit minyak kelapa, VCO, atau minyak zaitun. Perbandingannya 1:1 saja sudah cukup. Eyang kakung, bapak-bapak sekalian, satu hal yang perlu diingat baik-baik. Terapi alami seperti minyak kayu putih ini bukan obat instan. Ini bukan seperti minum pil sakit kepala yang 15 menit kemudian langsung hilang nyerinya. Minyak kayu putih bekerja perlahan tapi pasti. Dia memperbaiki sirkulasi dari luar sedikit demi sedikit setiap malam. Tubuh kita butuh waktu untuk merespons. Pipa yang sudah puluhan tahun mungkin agak kaku, butuh waktu untuk kembali lentur. Jadi jangan berharap malam ini pakai, besok pagi langsung bugar seperti umur 30 tahun ya Eyang. Tidak bisa begitu. Kuncinya adalah sabar dan konsisten. Lakukan setiap malam tanpa putus. Berdasarkan pengalaman pasien-pasien saya, ada yang mulai merasakan badan lebih enak, tidur lebih nyenyak setelah 2 minggu rutin. Ada yang baru merasakan perubahan signifikan, energi naik, semangat kembali setelah 1 bulan penuh. Ada juga yang butuh waktu sedikit lebih lama. Setiap tubuh berbeda. Yang penting jangan menyerah di minggu pertama. Terus lakukan dengan niat untuk merawat tubuh kita sendiri. Hasilnya pasti akan mengikuti. Percayalah.
Nah, Eyang, meskipun minyak kayu putih ini alami dan aman untuk kebanyakan orang, sebagai dokter saya wajib memberikan peringatan keamanan. Tolong diperhatikan ya. Tes alergi dulu kalau belum pernah pakai. Oleskan sedikit sekali di belakang telinga atau di lipatan siku. Tunggu 15-30 menit. Kalau tidak ada reaksi merah, gatal atau panas berlebihan, berarti aman. Kalau ada reaksi, jangan dipakai. Jangan dioleskan di kulit luka. Kalau ada luka terbuka, iritasi, atau ruam di area perut atau panggul, jangan dioleskan minyak kayu putih di situ. Tunggu sampai sembuh. Hentikan jika terlalu panas atau iritasi. Rasa hangat itu normal, tapi kalau rasanya panas, menyengat, perih, atau kulit jadi merah sekali, segera hentikan pemakaian dan basuh dengan air. Mungkin kulit Eyang terlalu sensitif. Coba campur dengan minyak kelapa atau zaitun. Konsultasi dulu jika ada penyakit serius. Kalau Bapak atau Eyang punya riwayat penyakit jantung yang berat, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, atau sedang minum obat-obatan rutin, terutama pengencer darah, sangat bijaksana kalau Bapak konsultasi dulu ke dokter Bapak sebelum rutin melakukan terapi ini. Ceritakan saja, "Dok, saya mau coba oles minyak kayu putih di perut setiap malam, boleh tidak?" Biar dokter Bapak yang menilai. Ini bukan pengganti obat medis. Saya ulangi lagi, ini adalah terapi pendukung. Ini membantu tubuh merasa lebih nyaman dan bugar. Tapi ini tidak menggantikan obat dokter untuk penyakit Bapak. Obat tetap diminum sesuai anjuran. Eyang Kakung, bapak-bapak sekalian, saya senang sekali melihat perubahan pada pasien-pasien saya. Pak Bambang yang dulu murung, sekarang tiap pagi jalan santai sama istrinya sambil bercanda. Pak Hendra sekarang sibuk di kebun kecilnya. Pak Wahyu kembali aktif di kegiatan lingkungan. Pak Dedi bisa tidur nyenyak. Mereka adalah bukti nyata. Menua itu pasti. Rambut memutih, kulit mengeriput, itu alami. Tapi menjadi lemah, lesu, dan kehilangan semangat hidup itu bukan keharusan. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lawan. Banyak pria di usia 60, 70, bahkan 80 tahun yang masih bugar, aktif, dan bersemangat. Rahasianya bukan di obat mahal atau operasi canggih. Rahasianya ada pada langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari dengan kesadaran dan kesabaran. Tubuh kita ini ibarat mobil antik atau kendaraan klasik kesayangan. Kalau kita rawat baik-baik, kita panaskan mesinnya tiap hari dengan gerak badan. Kita bersihkan salurannya dengan terapi seperti ini. Kita isi bensin yang bagus dengan makanan sehat, mobil antik itu tetap bisa melaju kencang, bahkan lebih gagah dari mobil baru. Minyak kayu putih ini adalah salah satu cara sederhana merawat mesin kita. Efek hangatnya melancarkan oli darah kita. Kalau olinya lancar, mesinnya, tubuh kita jadi lebih segar, bertenaga, dan awet. Jangan remehkan hal kecil ini. Bapak-bapak, Eyang Kakung, saya tahu mungkin banyak yang malu membicarakan soal penurunan vitalitas, tapi percayalah, tidak ada yang perlu malu. Merawat tubuh di usia emas itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kita menghargai anugerah kehidupan, tanda kita sayang pada diri sendiri. Tubuh ini sudah menemani kita bekerja keras puluhan tahun. Sekarang saatnya kita balas budi dengan memberinya perhatian dan kasih sayang. Kalau Bapak merasa siap untuk kembali bersemangat, coba mulai malam ini. Ambil botol minyak kayu putih di rumah. Lakukan pijatan lembut 5 menit sebelum tidur. Rasakan kehangatannya. Biarkan tubuh rileks. Lakukan rutin. Rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Kalau Bapak siap, tulis
Tulis di kolom komentar, saya siap jaga vitalitas. Mari kita saling menyemangati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bagikan juga video ini ke teman-teman Bapak di grup WA. Siapa tahu langkah kecil ini bisa mengubah hidup mereka juga. Saya Dr. Rahma pamit. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.